Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kembali kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat-sehat semua ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk materi kita pagi hari ini adalah materi tentang proklamasi kemerdekaan atau makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar supaya materi pelajaran kita pagi hari ini bisa kita pahami dengan baik. Baiklah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk materi kita hari ini adalah KD 3.4, yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Untuk KD 4.4, menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar materi ini, anak-anakku diharapkan mampu. Pertama, melalui bacaan siswa dapat menyebutkan peristiwa seputar proklamasi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui bacaan dan video siswa dapat memahami makna proklamasi dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan video siswa dapat menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita urun gagasan. Urun gagasan ini adalah curah pendapat. Akan kita mulai pada pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang peristiwa proklamasi? Nah, untuk pertanyaan pertama ini, silahkan anak-anakku sekalian, jawabannya bisa dituliskan pada buku masing-masing. Saya kasih waktu 1 menit. Kemudian yang kedua, apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Dari 2 pertanyaan di atas, silahkan jawabannya ditulis pada buku masing-masing. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Jawabannya disimpan dulu. Kita lanjut. Ya. Yang pertama adalah peristiwa di sekitar proklamasi. Jadi sebelum peristiwa proklamasi itu dilaksanakan atau pembacaan proklamasi itu dilaksanakan, terdapat beberapa peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi. Nah, yang pertama adalah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi pada tanggal 9 Agustus 1945 itu, Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat itu diundang ke Dalat. Ya, Dalat ini salah satu tempat atau markas besar daripada Jepang di Asia Tenggara. Pada saat itu diundang oleh Jenderal Terauchi. Kalau tidak salah, Jenderal Terauchi ini adalah Panglima Besar Jepang yang ada di Asia Tenggara. Nah,
Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, ketiga tokoh ini kemudian kembali ke tanah air dari Dalat, Vietnam. Begitu sampai di tanah air, mereka langsung disambut oleh pejuang dari golongan muda yang dipimpin pada saat itu oleh Sultan Syahrir. Kemudian golongan muda ini mendesak kepada tokoh tersebut, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu lanjutlah pada sebuah pertemuan membahas tentang waktu pelaksanaan proklamasi. Pada saat pertemuan itu terjadilah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Nah, sekarang siapa-siapa saja sih yang termasuk dalam golongan muda? Kemudian siapa-siapa saja atau tokoh-tokoh siapa saja yang termasuk ke dalam golongan tua? Silahkan nanti anak-anakku bisa browsing di internet. Siapa-siapa saja atau tokoh-tokoh siapa saja yang termasuk ke dalam golongan muda dan golongan tua. Pada pertemuan tersebut, golongan tua berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah jika bekerja sama dengan Jepang. Selain itu, golongan tua atau Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka tidak ingin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dilaksanakan secara terburu-buru. Mereka menginginkan perihal tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dibicarakan dalam rapat PPKI. Nah, PPKI ini adalah badan yang dibentuk oleh Jepang, ya, atau badan persiapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Kemudian hal tersebut ditentang oleh para golongan muda. Golongan muda berkeinginan atau berpendapat bahwa jika bekerja sama dengan Jepang, ya, sewaktu-waktu sekutu dapat mengembalikan kekuasaan tersebut kepada Belanda. Kenapa demikian? Pada saat itu Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Artinya Jepang itu berada di bawah kendali sekutu. Sekutu itu siapa saja? Inggris, ada Belanda juga termasuk di dalamnya, Australia dan sekutu negara-negara yang lain. Nah, oleh karena itu proklamasi harus dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Mereka juga tidak setuju apabila kemerdekaan itu harus dibahas dalam rapat PPKI. Alasannya adalah PPKI merupakan bentukan Jepang. Nah, sementara golongan muda ini menginginkan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa campur tangan pihak asing. Jadi nanti kesannya kalau dibahas dalam rapat PPKI, kesannya nanti adalah kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Itulah yang kemudian ditolak oleh golongan muda. Nah, selanjutnya kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 para golongan muda kemudian mengadakan pertemuan yang dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa mereka akan membawa paksa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Maka pada tanggal 16 Agustus 1945, ini tepatnya subuh, jam 4 ya, golongan muda kemudian menculik Soekarno-Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok bertujuan agar menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu yang mana? Ya,
peristiwa Rengas Dengklok itu adalah penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang. Kemudian yang kedua, pada peristiwa yang kedua ini adalah perumusan naskah teks proklamasi. Perumusan naskah teks proklamasi ini dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Ya, dia ini adalah seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Kenapa pada saat itu dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda? Karena Laksamana Maeda menjamin keamanan para tokoh-tokoh tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, perumusan itu dihadiri oleh beberapa tokoh, antara lain dari tokoh golongan tua, golongan muda, serta beberapa anggota PPKI. Kemudian pertemuan itu dilaksanakan pada malam hari ya, tanggal 16 Agustus 1945, dimulai pukul 11 dan selesai pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 subuh. Ya. Nah, yang menyusun naskah teks proklamasi itu ada 3 tokoh. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Muhammad Hatta, dan yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Nah, Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secari kertas, ditulis tangan ya. Nah, pada teks proklamasi itu terdapat 2 kalimat. Kalimat pertama itu adalah saran dari Ahmad Subarjo. Nah, kemudian disempurnakan dengan kalimat kedua dari saran atau pendapat Muhammad Hatta. Kemudian setelah konsep naskah teks proklamasi itu selesai, kemudian diserahkan kepada Sayuti Malik untuk diketik rapi dengan beberapa perubahan yang disepakati. Nah, sekarang kita lihat gambar. Nah, gambar ini adalah konsep naskah teks proklamasi yang telah dituliskan oleh Insinyur Soekarno. Nah, coba lihat, kita perhatikan ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Titik. Inilah kalimat pertama yang diusulkan oleh Ahmad Subarjo. Kemudian dilengkapi kalimat kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini adalah kalimat yang diusulkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian di sini ada keterangan penulisan Jakarta 17 bulan 8 05. Ya, tertanda wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, kemudian setelah ini diketik rapi, kemudian muncul lagi pertanyaan. Nah, kira-kira siapa yang bertanda tangan di bawah sini? Ini kan belum ada yang bertanda tangan nih. Nah, jadi nanti seperti ini. Kalau Soekarno-Hatta mengusulkan agar semua tokoh yang hadir pada saat itu ikut bertanda tangan. Tapi pendapat Soekarno ini kemudian ditentang oleh Khairul Saleh. Khairul Saleh tidak setuju. Karena pada saat itu hadir juga anggota PPKI, yang mana PPKI ini adalah merupakan bentukan Jepang. Jadi pendapat Soekarno ini kemudian ditentang. Nah, kemudian Soekarni ini bukan Soekarno ya. Soekarni ini adalah seorang tokoh dari golongan muda yang kemudian mengusulkan agar yang bertanda tangan pada naskah teks proklamasi adalah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, itulah yang disepakati pada pertemuan
malam itu. Jadi yang bertanda tangan adalah Soekarno dan Hatta, tapi atas nama bangsa Indonesia. Nah, coba bisa diperhatikan perbedaan dari kedua teks ini, ya. Yang ini lebih rapi, ini yang lebih rapi. Tapi teks yang asli itu, yang original itu adalah yang tulisan tangan. Ini hasil ketikan, ya. Kemudian ada yang perlu diperhatikan juga di sini, ada keterangan hari, bulan, dan tahun. 05, sementara kan peristiwanya itu tahun 1945. Kenapa ditulis di sini 05? 05 ini merujuk kepada penanggalan Jepang. Ya, penanggalan Jepang. Kalau nggak salah itu tahun 2000 berapa saya lupa, ya. Tapi ini tahunnya ini, penanggalannya ini merujuk kepada penanggalan atau kalender Jepang. Saya kira begitu. Nah, yang berikutnya adalah peristiwa ketiga, yaitu tentang detik-detik proklamasi. Ya, rencana awalnya pembacaan teks proklamasi itu kan direncanakan akan diadakan di lapangan Ikada. Nah, ternyata informasi itu bocor sampai kepada pihak Jepang. Nah, pada pagi hari itu sudah ramai orang berkumpul di lapangan Ikada menunggu peristiwa penting ini, yaitu pembacaan proklamasi. Tapi karena informasi ini bocor kepada pihak Jepang, Jepang kemudian berusaha untuk menggagalkan peristiwa itu. Maka seluruh jalan yang menuju ke lapangan Ikada itu diblokir oleh tentara Jepang. Nah, melihat keadaannya seperti itu, akhirnya kemudian pembacaan teks proklamasi yang direncanakan awal itu di lapangan Ikada kemudian dibatalkan. Nah, selanjutnya kemudian para tokoh kemudian berbincang-bincang, bermusyawarah kira-kira baiknya proklamasi ini dilaksanakan di mana. Akhirnya kemudian disarankan atau disepakati pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dialihkan ke kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, itu bertepatan pada hari Jumat, ini bulan Ramadan, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian setelah pembacaan teks itu dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran Sang Merah Putih oleh S. Luhut dan Latif Hendraningrat, dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya secara spontan. Kenapa disebut secara spontan? Karena tanpa arahan atau komando. Setelah benderanya dikibarkan secara serentak, peserta yang hadir pada saat itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adapun bendera yang dikibarkan pada peristiwa tersebut adalah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Padmawati Soekarno atau istri dari Insinyur Soekarno. Proklamasi. Silahkan disimak video berikut Kami, untuk memahami bangsa tentang Indonesia, proklamasi. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia.
Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Lalu, bagaimana sejarah teks proklamasi dirumuskan? Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gapar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Proklamasi memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Berikut ini makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Indonesia yang pada waktu itu menjadi jajahan Jepang mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda dan golongan tua. Para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Karena khawatir terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia, akhirnya golongan muda dan golongan tua bersatu bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 3. Pengakuan dunia luar.
Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, namun para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bertahun-tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, Indonesia aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral, tidak memihak pihak manapun. Kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain, di lingkungan rumah kita dapat saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian, bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, serta kita juga dapat melakukan dengan cara rajin membantu orang tua. Sementara untuk di lingkungan sekolah, hal-hal yang dapat kita lakukan, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, kita dapat mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, serta toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Sedangkan di lingkungan masyarakat, hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu kerja bersama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, serta kita dapat menerapkannya dengan cara mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.